Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Gubondoro Channel, channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Sebenarnya ini pertanyaan yang udah agak lama ya, dari Mas Marsam ini. Di Sidoarjo, yang mempertanyakan kalau burung yang anteng dan migel-migel itu pengaruh apanya. Mungkin di video-video sebelumnya saya pernah menyinggung, tapi tidak secara khusus. Biasanya terselip dalam ulasan-ulasan yang saya sampaikan ya Mas Marsam dan juga teman-teman. Tapi di konten ini saya coba agak fokus ke hal yang mempengaruhi burung turun itu. Ada yang megol, ada yang anteng. Mungkin teman-teman banyak yang sudah tahu ya, tapi ada beberapa juga yang tidak tahu. Dan kebetulan ini ada pertanyaannya Mas Marsam, dan ini saya coba menjawab dari apa yang saya ketahui, baik dari ceritanya teman-teman atau ceritanya orang tua dulu ataupun dari pengamatan. Itu yang mempengaruhi burung kalau turun suka megol-megol gitu ya, sek gitu ya maksudnya ya. Di saat misalnya sampai di atas hubungan rumah itu, kalau dia model manah ataupun di bawah pohon kelapa sedikit, itu suka bunyi wes gitu. Itu sebenarnya megol itu ya Mas. Sebenarnya dia sek gitu. Jadi karena nampok angin itu apa bahasa Indonesianya ya, ya pokoknya membelah angin ya, istilahnya membelah angin aja. Saat membelah angin dia karena ada faktor yang saya tidak ketahui, dia sampai gini sek gitu. Jadi suaranya justru keras. Tapi kalau yang anteng biasanya itu cuma gitu toh, nggak sampai bunyi wes gitu. Tapi kadang-kadang orang menilai, kalau yang bunyinya keras itu yang kencang, yang cepat sampai di tanah. Itu menurut saya enggak ya. Saya sudah amati itu. Justru yang suaranya cuma wes gitu toh, itu yang cepat sampai di rumah. Kok sampai di rumah, cepat sampai di tanah. Kalau yang sampai wes itu yang enggak, agak kurang lah. Itu pernah ya saya punya yang satu agak ngosek, yang satu halus. Itu digandengkan, ternyata memang cepetan yang suaranya wes gitu tak. Karena udah saya perhatikan, yang warna ini suaranya cuma wes, yang ini wes gitu. Karena kalau dia turun biasanya yang wes itu ya, tetangga saya itu kadang sampai keluar, burung yang mana itu sampai ngosek sampai gitu suaranya. Terus saya bilang, itu yang tritis itu. Kok iso sampai gitu ya? Ya begitulah, aku bilang. Tapi kan saya nggak cerita sama orang-orang ataupun sama tetangga yang tanya, cuma saya bilang ya itu burungnya. Nah, kemudian saya gandengkan burung yang warna apa ya dulu ya, saya lupa itu suaranya nggak apa istilahnya, nggak kencang sekali, nggak keras sekali. Itu ternyata begitu turun, sama-sama turun itu, nanti di bawahnya justru yang lebih cepat yang ini ya, yang suaranya kecil ya, yang cuma wes gitu. Nah ini yang sini masih wes sini udah sampai di tanah. Oh gitu ya. Saya perhatikan, itu. Nah itu yang begitu itu pengaruh dari mana? Ini sebenarnya itu pengaruh dari jarak brutu Mas. Pertama, enggak. Yang saya pahami dulu itu karena burungnya kurang bulat Mas. Dia agak gepeng gitu di belakang itu, kalau dipegang agak gepeng begini. Bukan begini ya, tapi begini. Jadi ini arah burungnya ini gini, agak gepeng begini. Itu biasanya ada ngoseknya. Atau di belakangnya itu terlalu kecil ya. Kalau orang Jawa bilang itu ngentei.
pegangannya ngentek itu biasanya juga goyang. Apalagi kalau pegangan ngentek terus dia diambil jam 10 atau setengah 11. Wah, itu kentara sekali dia ngoseknya gini. Kayak memaksakan diri. Apa ya? Kayak memaksakan diri apa gimana ya itu kok sampai gitu. Itu. Biasanya itu pinggang yang terlalu kecil sampai ngentei ataupun gepeng begini. Dan ternyata sekarang juga bisa dari jarak brutu, Mas. Kalau jarak brutunya itu terlalu agak jauh, itu biasanya juga pengaruh di turun. Sebenarnya turunnya dia lebih gampang. Misalnya terbang begini terus diklepek dari arah sini bisa sek gitu ya. Karena memang fungsi brutu juga sebagai kemudi ya, fungsi bulu ekor maksudnya. Kalau brutunya agak panjang, agak renggang dari badannya itu dia mudah mengemudikan, jadi mudah belok. Tapi ya itu di bawahnya juga ada sek gitu ya. Itu mudah-mudahan ini tidak salah memahami pertanyaan dari Mas Marsam. Gitu, dia goyang sek gitu. Tapi kalau yang bulunya rapat, brutunya rapat, itu nanti dilihat dari pinggangnya juga, dari pegangannya. Kalau begini ya nanti ada ngoseknya, kalau sampai habis juga nanti di bawah ada ngoseknya, ada gini-gininya. Itu yang bisa saya pahami ya Mas Marsam dan juga teman-teman. Jadi kalau dalam pemilihan burung secara umum dan kebanyakan yang saya cari itu ya yang pinggangnya bulat, kayak pegang apa ya, pokoknya bulat penuh di tangan itu penuh. Di sini terpegang, di tengah sini terpegang, di sini terpegang, nah itu namanya penuh. Jadi kayak megang pipa lah istilahnya. Jadi kan itu penuh ya, bulat penuh gitu. Itu biasanya nggak goyang, nggak sampai gini-gini. Mungkin karena dia membelah anginnya nggak kuat atau bagaimana, saya juga nggak tahu itu, tapi sek gitu. Tapi kalau yang penuh bulat itu langsung sut, nah gitu cuma suaranya. Nah, begitu Mas Marsam dan juga teman-teman sekalian, semoga ini bisa memberikan masukan bagi teman-teman sekalian. Dan apalagi ya, kayaknya udah ya. Oke, semoga ini bermanfaat ya sebagai masukan buat teman-teman dalam memilih burung untuk permainannya teman-teman, dan bisa dapat burung yang bagus dan memuaskan teman-teman. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.